وإخوان وصولهم وفروعهم وذرفوا عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يؤمن رجال إلى الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة صلى الله والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح seperti masing-masing. وإخواني وصولهم وفروعهم أن الله يجعل منهم وفي ويجعلوا الجنة ثم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآن الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومبتدئ وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى يجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم بالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا بشر من إنس وجنتي بقدرك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإكرامة عليهم من المولى صلاة
taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijod Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 31 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat walafiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asyani wa karami. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asyani wa karami. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Lanjutkan masih mengenai syarat-syarat sah salat berjamaah, utamanya yaitu antara makmum dan imam. Sebab salah sedikit salat kita nggak sah. Kalau nggak sah, ya kita belum salat. Itu paling fatal. Ada sah salatnya, tapi nggak dihitung berjamaah. Jadi kita capek-capek berjamaah, kita anggap dapat pahala 27 lipat, ternyata cuma sholat sendiri pahalanya. Tapi sah. Tapi yang bahaya apa? Kalau nggak sah. Ya, makanya haji, ya, jangan cuma ngeramein sholat berjamaah tapi nggak tahu ilmunya. Semua sesuatunya dengan ilmu. Sebelum pelaksanaan sesuatu itu, maka belajar ilmunya dulu. Ya. Kalau sekarang kan pengamalannya, tapi ilmunya dia nggak tahu.
Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal soleh apa aja, amal soleh itu dilakukan tanpa ilmu, maka amal-amal tersebut tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Minggu yang lalu, malam Rabu yang lalu, sampai mana itu? Sampai mengenai ya yang kelima, an la yukhalifal ma'mum al-imam fi sunnati fahisyah, fi sunnatin fahisyatil mukhalafah, ka sujudis syahwi au sujudit tilawah. Yaitu yang kelima, makmum tidak boleh menyalahi imam. Makmum tuh kudu ngikut, pokoknya ikut aja udah, ya, mengikuti imam di dalam sunnah fahisyah. Fahisyah ini kalau bahasa kemungkaran, kekejian artinya, ya, seperti fahsya wal munkar. Inna sholata la tanha anil fahsyai, inna sholata tanha anil fahsyai, fahsya, ya, ini fahisyah. Tapi dalam ilmu fikih artinya yang menonjol, ya, yang kelihatan di permukaan. Jadi tidak menyalahi makmum imam dalam sunnah yang menonjol, menyalahinya tuh nampak, kelihatan. Kalau yang nggak nampak menyalahi, nggak batal, sah aja. Seperti apa? Seperti misalnya kita nggak ngangkat tangan ketika misalnya Allahu Akbar, sami Allah, imamnya ngangkat tangan, kita nggak jadi masalah, ya, takbir intigol, karena itu sunnah hayat. Kan ada perbedaan, imam ngerjain, kita enggak. Tapi batal nggak? Enggak. Menyalahi nggak? Enggak menonjol. Nah di sini makanya yang dibilang menonjol di sini seperti sujud sahwi, sujud tilawah, kemudian duduk tahiyat awal sama baca kunut. Nah di situ kan ada bagian-bagiannya. Nah kalau sujud tilawah itu hukumnya wajib mengikuti imam, wajib meninggalkannya kalau imam meninggalkannya. Benar nggak catatannya? Ya, nyatet kan? Ya, sujud tilawah, misal imam sujud tilawah, wajib kita ikut sujud tilawah. Imamnya ninggalin, nggak baca, kita jangan pinter-pinteran dari imam. Wah, imam nggak sujud tilawah, gue udah ngamalin dia sujud tilawah, nggak sah. Jadi imam kerjakan atau imam ninggalin, ya, sujud tilawah nih, imam kerjain, imam ninggalin atau ninggalin, wajib makmum nih. Kalau sujud sahwi beda, paham ya? Kalau sujud sahwi imam kerjain, wajib ngerjain, imam ninggalin, makmum nggak wajib. Contoh sujud sahwi, imam ada yang salah nih, imam berasa ada yang salah, tapi nggak membatalkan dalam sudah abad. Kemudian dia sujud sahwi, imam makmum wajib ikutin sujud sahwi, walaupun dia nggak tahu kesalahannya, wajib sujud sahwi. Nah tapi kalau, paham ya? Tapi kalau imam salah gitu, imam ninggalin sujud sahwi, misalnya ada yang salah nih, tahiyat awal dia kagak naik, misalnya nih, ya, paham ya, imam nggak sujud, nggak duduk di antara dua, nggak duduk tahiyat awal, imam nggak duduk tahiyat awal nih, Allahu Akbar, ini makmum jangan geblek, paham ya? Makmum jangan geblek, artinya apa? Pakai subhanallah, salah imam memang, nggak sujud, nggak duduk di antara, bukan duduk, tahiyat awal sunnah imam udah naik, jangan dipanggil karena udah masuk kepada yang wajib. Subhanallah, mau ngapain makmum? Nah, kalau ngaji udah diam, ikut tuh, paham ya? Ikut, nanti ada yang keempat. Nah kemudian kan sujud sahwi tuh, ya, imam sujud, lupa sujud sahwi, imam lupa sujud sahwi, dia assalamualaikum, kita boleh dia sujud sahwi. Paham ya? Gitu. Itu jadi, nah kemudian ada lagi apa?
makmum ngerjain, makmum ngerjain, apa contohnya? Kunut imam nggak ngerjain, kita boleh ngerjain, boleh juga nggak ngerjain. Paham ya? Itu paham. Kalau imam kunut, kita ya kunut. Paham ya? Kalau imam kunut, dia nggak mau kunut, ya udah, jalan tak tungguin. Nah, kemudian apa lagi? Sudah ya? 3. Ya 4, cuma 4 kan? Nah, baik. Nah, itu udah jelasnya, lihat lagi di episode sebelumnya. Makanya Anda pakai YouTube tuh, pakai rekaman begitu supaya bisa ditonton oleh anak murid Anda, sama jamaah Anda, simpatisan Anda, atau yang belum kenal jadi kenal. Ya, tapi kalau di rekaman sendiri susah bagiin ya, kuotanya gede lagi, udah HP hang. Ya, paham-pahamin lagi. Kalau yang lain-lain Anda nggak pakai rekaman, inti boleh lihat aja. Ya, nggak pakai siaran langsung begini. Ya, makanya penting, Anda udah umumin semua jamaah di tempat pengajian, apalagi nggak ngajar fikih, Anda nggak tanggung jawab kalau sholat inti salah, karena Anda udah ngajarin. Inti nggak bisa datang di tempat ini, ya makanya yang datang begini yang beruntung, sebab Anda bisa dekat sama inti, karena seminggu 4 kali ketemu, sebulan 4-5 kali, yang lain-lain cuma sebulan sekali ketemu Anda. Ya, maka jangan norak yang jarang ketemu. Ya, ini 4 kali, makanya inti beruntung, ini yang dari jauh mau datang ini, dari Ciawi, ini dari Cibubur, ya itu lebih utama. Kenapa? Karena Anda nerangin fikih. Yang lain-lain fikih Anda nerangin pakai kitab kecil ya, sementara dong, tak udah. Yang wajib-wajib. Ya, tempat lain, apalagi nggak ngajar fikih, tapi Anda bilang, ayo datang. Kalau nggak bisa datang juga, Anda masih ngalah. Lihat di rekaman. Kalau misal nanti di yaumil qiyamah salah, jangan salahin Anda udah nggak bertanggung jawab karena Anda udah nerangin. Karena kewajiban inti belajar fikih. Bukan ceramah-ceramah dengerin, apalagi tibang tahlil doang, maulid. Bagus, ya, tapi kalau nggak ngerti ilmu sholat inti nggak sah, itu yang paling utama. Sholat pertama yang bakal ditanya di hari kiamat. Nggak ada yang lain, nggak maulid, nggak ada yang lain, nggak. Tapi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Ya, min amali sholatuhu. Dari segala macam yang pertama ditanya dari amal-amalnya dia adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain jadi baik. Gampang udah, rekenannya mudah. Tapi kalau sholatnya udah jelek, yang lain jadi sulit nanti. Sholat aja yang jadi tiang agama. Ya, as-sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat. Makanya kalau orang hidupnya mau baik, benerin sholatnya. Mau bener sholatnya, duduk di ilmu fikih. Yang benerin sholat, caranya bagaimana begini. Itu di awal aja udah banyak orang yang salah. Ya, dia apa? Niat. Ketika niat sholat, adanya di luar sholat. Padahal berbarengan dengan takbiratul ihram. Niat wudhu, nggak ada yang tahu. Padahal ketika basuh wajah, di situ dia niat nawaitu thaharata li sholat. Dia niat di tangan, di wajah nggak dia niat, nggak sah. Berarti dia belum berwudhu. Ketika sholat, laknat yang ada, murka Allah Ta'ala. Itulah gitu yang kita belajarkan di Mazagola Iblis. Ditimpain lagi ke mukanya. Sholat Allah Ta'ala. Ya. Cuma yang tidak berasa aja, kok berasa berjendol, pada bener. Ini sholat, sholat lu nggak benar, kata malaikat digebuk. Pada benar semuanya. Nggak begitu Islam. Islam tunjukin dengan keimanan. Nggak mesti diunjuk-unjukin. Ya, azab kubur kelihatan, nanti habis kubur kelihatan tuh orang sholat. Wih, tidak diladarin cakep-cakep banget. Oh, mau mati nih. Tapi udah digebukin tuh. Diseret-seret, langsung besok tobat. Nggak begitu. Islam nggak buktiin harus begitu. Kadang-kadang itu ditipu. Orang-orang yang laknat dikasih kehidupan yang mewah. Ya, istidrot. Pada ini nggak tahu padahal istidrat itu anggap enak begitu. Ya, enakan nggak sholat ya, hidup bahagia. Itu yang sholat kejajaran hidupnya. Nah, itu setan tuh, hati-hati tuh, permainan. Wih, ya, kata-kata indah yang dirangkai bahaya, hati-hati. Yang nggak pas untuk disandingkan, tapi disandingkan orang bodoh ngikut. Yang kemarin lebih baik pemimpin non muslim jujur daripada muslim tapi enggak jujur. Itu bukan bandingan namanya. Bandingan lebih baik pemimpin muslim yang jujur daripada pemimpin muslim yang enggak. Itu pas. Tapi kalau digituin, kita juga bisa akhirnya kita balik. Lebih baik pemimpin muslim yang jujur daripada pemimpin non-muslim. Kan bisa akhirnya dimain-mainin. Paham tuh ya? Itu pemutaran bahasa. Sekarang banyak begitu. Sebenarnya dia anti Tuhan. Tapi diacak-acak agama orang. Gitu. Diadu domba. Ya, seakan-akan ini orang di luar Islam yang buat, belum tentu. Kadang-kadang orang yang nggak beragama
ya, dia kan ngajak-ngajak agama orang. Baik, ya, makanya belajar kita, utamakan sholat, belajar ilmu sholat, makanya kita ulang-ulang. Baik, nah sekarang yang keenam. Yang enam, masalah mengikuti nih, an yutabi'ahu fa in takhallafa anhu ay ta'akhir anhu bi ruknaini fi'layaini au taqaddama alaihi bihima bila udrin, tanpa alasan, tanpa sebab, yaitu mengikuti imam, ya apa, makmum tidak boleh tertinggal dari imam dalam dua rukun pekerjaan, rukun fi'li, dua rukun, atau mendahului imam, makmum terlambat atau mendahului. Paham ya? Imam kan, makmum kan kudu ngintilin tau gak? Nggak jauh-jauh ngikutin. Nah, tapi ini malah ketinggalan sampai dua rukun, bukan 2 rakaat, 2 rukun. Kalau rakaat 2 rakaat banyak banget itu. 2 rukun pekerjaan, atau dia ngedahuluin kayak anak bocah sampai 2 rukun bila udrin, tanpa uzur, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Ini mukodimahnya dulu nih, ini apa namanya, intinya, pahamin. Makmum terlambat atau mendahului si imam dalam 2 rukun fi'li, bukan kauli, rukun fi'li, bila udrin, tanpa uzur, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Sebenarnya di sini ada bacaan sayati syarahul a'dzar, nanti akan diterangkan di dalam syarahnya. A'dzar itu alasan, ya, izin yang ada uzur. Artinya kalau orang ada uzur boleh. Tapi di sini kita bahas. Nah, sebelum masuk ke sini, ya, kan hukumnya makmum nggak boleh ketinggalan sampai 2 rukun, atau ketinggalan atau mendahului dalam 2 rukun. Dalam 2 rukun, 2 rukun ini. Ini imam masih diri, inti udah ruku, imam belum ruku, inti sampai iktidal. Iktidal rukun, cuma rukun pendek. Di sini nggak disebut rukun panjang atau rukun pendek, cuma 2 rukun aja. Ya, ntar kalau tambah dengan uzur baru ada bolehnya. Ini kan tanpa nggak ada uzur, ya men, nggak ada alasan, nggak ada karena dia lupa atau nggak lihat imam yang lagi sembahyang. Kan kalau lagi berjamaah, apalagi tarawih, suara nggak kedengeran, itu udah ruku aja, padahal imam belum. Itu namanya ada uzur. Paham nggak nih? Uzur kalau namanya uzur, belum tahu ilmunya, nggak tahu, itu termasuk uzur. Ya, tadi jelaskan di sini. Depannya imam, ya alasannya gitu kali, mungkin itu kan anak baru di sini tuh, itu imam tuan gue, kan gue pribumi, gitu. Bahanya kan sekarang begitu alasan mulu. Ya, enggak, sekarang nggak ada ini bumi Allah Ta'ala. Siapapun orang berhak tinggal di bumi selagi dia taat kepada Allah Ta'ala. Allah wariskan, kata Allah Ta'ala, bumi ini buat orang yang bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah. Ya, nah, atau itu merasa lebih tua tuh, anak muda tuh, baru lulus pesantren udah jadi imam. Ya, jadi dia mau duluan, paham nggak? Imam belum ini 2 kali sengaja. Ya, yang namanya nggak ada uzur sengaja. Ya, pas dia ruku, dia iktidal, dia sujud, batal sholatnya. Udah 2 rukun, mau masuk rukun 3, batal. Paham tuh? Atau ketinggalan rukun. Nah, ya. Makanya bedain, ada muwafiq, ada masbuk. Tuh. Ya, ada muwafiq, ada masbuk. Nah, pelajarin lagi, ntar dibahas ya. Baik. Nih, itu kalau ketinggalan atau ngeduluin. Paham tuh? Makmum ngeduluin atau ketinggalan. Sekarang bagaimana kalau hukumnya bareng? Nah, bagaimana kalau hukumnya barengin imam? Boleh gak makmum barengin imam? Hah? Nanya, ini kan belajar fikih, jadi kita dapat ilmunya. Boleh gak makmum barengin imam? Boleh.
makmum barengin imam boleh. Ada yang nggak boleh. Nah makanya ada hukumnya makmum ngebarengin imam, ada 5 hukum. Catat ya buat inti ini. Ya kalau belum sempat nyatet ntar di rumah ulang lagi. Ya perhatiin kemudian catat. Pertama hukumnya haram makmum berbarengan dengan imam, hukumnya haram. Udah kan namanya haram, nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Apa? Yaitu ketika takbiratul ihram. Ingat nggak takbir pertama tuh, ya masuknya waktu sholat. Makmum barengin imam. Imam Allahu Akbar, bareng percis banget. Tuh. Padahal kan tadi nggak boleh barengin imam. Makmum itu standarnya nanti dibahas di bawahnya tuh, yang dicepetin aja. Ketika selesai imam, makmum baru masuk. Misal Allahu Akbar, makmum bari Allahu Akbar. Imam misalnya ruku, dia baru ruku. Imam i'tidal, dia baru i'tidal. Itu yang paling sempurna. Paham nggak? Kalau sedikit dong tek imam belum sempurna, dia udah ikutin, nggak jadi masalah sebenarnya. Cuma lebih sempurnanya sampai sempurnanya imam dalam satu rukun diikut. Nah sekarang nih ngebarengin, boleh aja. Tapi kalau soal takbiratul ihram nggak boleh. Dia bareng Allahu Akbar, batal sholatnya si makmum. Bagaimana kalau batal? Ulang lagi. Kalau diulang berarti udah nggak bareng imam. Allahu Akbar, batal. Dia terusin, udah batal, nggak sah. Kalau begitu caranya, salah. Nah, kalau inti udah tahu, mungkin kalian lupa, inti lagi pindah, sekalipun lupa. Allahu Akbar, bareng imam baru. Ya udah inti ulang lagi Allahu Akbar, nggak usah pakai ngambil wudhu, enggak. Karena batalin sholat. Pahamin nih, batalin. Kalau batalin sholat nggak usah wudhu. Kalau batal wudhu, sholat batal, ambil. Paham nih? Ya, gitu. Kalau kentut, ambil wudhu, baru sholat. Sholatnya udah batal, ambil wudhu. Kalau salah sholat, batal sholatnya. Gimana? Wudhu. Sekarang kita udah ketinggalan sama imam, masih baca Fatihah. Ini bisa namanya baru belajar. Atau inti bengong. Ya, ntar ada. Ya, itu ketinggalan, ampi imam diri. Bareng nih imam. Ente belum satu, udah 2 rakaat kedua. Ya udah ikut lagi. Nanti imam salam tambahin, nggak ada yang jadi batal sholat kalau tahu ilmunya. Itu udah 2 rakaat salam selesai. Ditegur sama teman, ini semua ada dalilnya, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sholat 2 apa 4 rakaat Rasulullah, terusin Rasulullah lagi. Paham tuh ya? Kalau tahu ilmunya, yang batalin kalau inti kentut, ya batal, ulang lagi, salah, nggak bisa, inti mesti ngambil wudhu, karena batalin wudhu, batalin sholat, batalin wudhu, tidak tuh, ya. Nah hukum haram batal sholat bareng makmum dan imam dalam takbiratul. Nah, hukumnya sunnah bareng antara makmum dan imam. Sunnah di mana? Ngucap amin. Ya catat tuh, contohnya ngucap amin, kudu imam dan makmum bareng, jangan sendiri-sendiri, jangan kayak anak kecil waladhdallin itu amin. Gitu kan kita nggak belajar sih, tungguin bareng tuh. Ya hadisnya ada lagi, ini nggak buka kitabnya, ada kitab Ibanatul Ahkam tuh, kitab hadis-hadis semua, dalil-dalil. Ya kita tinggal udah matangnya aja, udah percaya imam kita nih sampai atas kan ngikutin salafus soleh. Ini manhaj salaf begini namanya, ikut. Ya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, apabila makmum dan imam bareng dalam ucap amin, malaikat aminin doa kita. Oh, ya, makanya susah bareng. Kayak ketika waladhdallin, Rabbi ufirli wal hidayah. Amin. Pasti makmum sama imam pasti bareng. Ya. Nah itu udah ngerti, belajar begitu. Kalau imam nggak belajar ya gitu juga dia. Waladhdallin, amin, langsung deh. Mau duluan takut diduluin sama makmum. Ya. Sholat jadi bakal main pikir-pikiran, main balap-balapan. Jadi sunnah bareng
imam dan makmum dalam mengucap amin. Hukumnya sunnah. Hukumnya makruh. Kalau makruh ngurangin pahala 27. Hukumnya sholatnya sah. Ya, apa itu? Yaitu barengin makmum barengin imam dalam sholat selain takbiratul ihram. Ingat, kalau takbiratul ihram barenginnya batal sholatnya. Paham tuh? Cuma takbiratul ihram. Yang lain makmum ngebaringin imam makruh. Sah gak? Sah. Makruh namanya jelek, ngurangin, ngacatin, jadi akhirnya pahalanya hilang 27. Itu hukum makruh, yaitu makmum barengin imam dalam gerakan sholat. Paham ya? Makruh gerakan sholat dibarengin, ruku bareng. Oh, imam naik nih, bareng. Iya, sujud, iya, dia bareng aja. Batal gak? Gak batal, cuma makruh. Kalau takbiratul ihram batal, haram karena hukumnya nggak boleh. Hukumnya boleh, mubah. Makmum sama imam bareng. Apa itu? Baca tasbih, baca tasahud akhir, tasahud awal. Kagak bisa inti nungguin imam dulu, kagak, ketinggalan inti. Pasti bareng, bener gak? Imam ruku, kita ruku, pasti bacanya bareng gak tuh? Pasti bareng, sama baca doa iftitah, bener ya? Mubah. Oh, kalau gitu sunnah enggak, udah mubah, emang membaca ya. Ya, hukumnya wajib. Nah, sekarang wajib. Ya, kudu waktu wajib dijalankan. Apa? Yaitu barengnya makmum membaca Fatihah. Itu tidak mungkin sempat membaca Fatihah setelah imam baca Fatihah. Kan kita dengerin imam baca Fatihah. Fatihah kan hukumnya wajib. Yang tadi hukumnya apa? Yang mubah. Subhanallah, hukumnya sunnah. Ya, kita baca boleh, nggak jadi masalah kita nggak baca. Tapi kalau Al-Fatihah kan wajib. Makmum baca Fatihah wajib, imam baca Fatihah wajib. Inti jangan salah ya, jangan inti bermakmum kemudian inti nggak mau baca Fatihah. Kenapa? Udah ditanggung imam? Enggak. Ini masalahnya pasti banyak orang nggak ngaji, banyak orang nggak ngaji. Makmum baca Fatihah, imam baca Al-Fatihah, makmum juga harus baca Al-Fatihah. Kalau memang yang kedengeran bacaan si imam, Bismillahirrahmanirrahim, inti sunnah dengerin sampai selesai. Udah selesai dengerin, kemudian imamnya baca surah. Nah, inti baru baca Al-Fatihah. Inti lihat-lihat juga kalau imam bacanya cepat, apalagi tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, satu napas. Walaqolin, bismillahirrahmanirrahim, nanti keburu gak kira-kira tuh baca Fatihah? Enggak, udah barengin, cuma di belakangnya sedikit dibaca bismillahirrahmanirrahim, kita baru bismillahirrahmanirrahim dalam hati, jangan kencang-kencang ya. Cukup buat inti baca. Jadi ketika dia baca inna a'tainakal kautsar, inti udah setengah, jadi nggak gerabak-gerubuk. Nah, sekarang yang kedengeran, bagaimana kalau sholat yang sir? Sholat sir, sholat dohor, asar, kedengeran nggak? Enggak. Imam baca apa? Al-Fatihah kan? Makmum baca Al-Fatihah. Bisa jadi ngeduluin, bukan bareng lagi, ngeduluin. Makmum wajib hukumnya barengin imam, nggak pakai imam baca nggak antar aja tungguin dulu mendukung. Enggak, jangan terlalu tawadu, nggak begitu. Harus bareng, wajib hukumnya karena makmum wajib baca apa? Paham nggak nih? Udah paham ya? Udah paham juga, nanti diulang. Tuh, jadi hukum-hukum ya makmum mengikuti dengan imam yang hukumnya bareng. Kalau nggak bareng emang kudunya begitu. Tapi kalau dibilang bareng boleh nggak? Boleh. Kalau bareng takbiratul ihram, oh nggak boleh. Barangnya hukumnya batal, haram. Gitu. Hukumnya wajib, inti tahu. Hukumnya yang mubah. Sebab kalau nggak bareng repot dong. Ya, seperti baca tasbih, imam baca tasbih, makmum, apakah harus makmum belakangan bacanya? Lah ketinggalan, pasti bareng di situ, nggak apa-apa. Ya, itu gerakan aja bareng nggak jadi masalah, cuma makruh kalau gerakan. Kalau tadi kan bacaan yang nggak mesti kedengeran. Ya, gitu.
Sunnah kita dengerin imam, kalau imamnya mungkin ngelindur kali ya, pikiran gitu ya, belum bayar cicilan. Ya, utangnya banyak gitu, bininya beli make up belum bayar-bayar. Udah ditagih sama ketua arisan. Ya, baca zuhur kencang. Aneh aja pernah baca lagi sholat zuhur kencang, udah baca bismillah setengah baru inget. Zuhur sama bini. Ya, kalau itu sih orang masya Allah, orang mulia ya, nggak ada lupanya. Kalau ini kan orang hina, aneh bukan nabi, boleh dihilap baca. Nah, kalau anda imam gitu baca, ini nggak usah tegur, biarin, nggak batal sholatnya. Cuma sunnah zuhur asal cukup sama dirinya sendiri. Khafi, kalau maghrib subuh isya kedengeran sama jamaah. Kalau nggak sama jamaah sendiri, rada kencengan. Tapi nggak usah itu sholat di rumah nih, kayak hampir tetangga kedengeran. Nggak begitu. Maksudnya kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin. Biar kata di rumah, sekalipun sendiri. Kencengan, rada kencengan. Jangan pakai diem-diem. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, karena sunnahnya jahar rada kenceng. Subuh, maghrib, sama isya. Walaupun sholat sendiri, apalagi berjamaah. Nah ini lagi sholat dohor, ngelindur, nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya makmum dengerin, jangan baca Fatihah. Karena hukum dengerin Fatihah itu sunnah. Nggak disebutin sholatnya mesti isya apa kagak. Oh, ini imam nih sholatnya ini, udah dengerin aja deh. Paham ya? Gitu. Nggak usah inti baca Fatihah juga, imam gimana sih? Inti ngomentarin, jangan makmum jangan komentar. Jadi kalau banyak komentar, hati masih buruk, jangan nyampur sama orang. Ya, itu. Makanya khalwah itu bagus untuk inti menghindar dari sifat manusia. Tapi kalau inti baca kitab, nyampur sama manusia jauh lebih bagus. Kalau inti bisa jaga hati inti. Hebat. Sebab ente khalwah ya enak. Paham nggak? Makanya ente suka hidup enak ya di tempat orang-orang ini, masya Allah nggak ada. Iya, tapi ente hidup di tengah-tengah yang begini luar biasa. Ente bisa menjaganya. Ente bisa lebih wali daripada orang-orang. Itu wajar. Nggak pernah lihat perempuan, nggak bisa. Tapi ente bisa menjaga, itu lebih hebat, gitu ya. Tapi kalau ente nggak kuat, khalwah lebih bagus. Paham ya? Gitu. Kalau ente nggak kuat, khalwah bagus. Tapi kalau ente kuat nyampur, itu lebih bagus daripada khalwah. Ya, itu. Paham tuh? Baik. Ya. Makmum batal kalau barang takbiratul ihram dengan makmum haram takbiratul dengan imam, barang ya, barang makmum barangin imam, itu hukumnya batal. Batal apa lagi tadi udah dilanjutkan lagi, yaitu makmum ya, tadi makmum melewati atau terlambat dua rukun fi'li bila udrin, tanpa udur, hukumnya membatalkan sholat si makmum. Udah paham di sini ya? Nah, kemudian baik mendahului ataupun terlambat dua rukun fi'li. Nah, kalau nggak ada apa? Bila udrin, tuh di situ bila udrin, tanpa udur. Bagaimana kalau ada udur? Nah, di sini nih nanti ya, habis itu baru ngebahas nih tentang sholat kalau di masjid posisinya. Hanya ngaji, kalau nggak ngaji banyak orang sembahyang nggak tahu caranya, di sini tempat di sini ini, padahal hukumnya nggak sah karena nggak nyambung sama imam. Ya, nanti itu. Ini sedikit aja Anda bahas dulu, nanti banyak banget ini di sini. Ya, di sini ada, Anda tapi catat. Anda aja nyatet sama mente itu. Ya. Kadang-kadang Anda tabarukan lagi sama guru-guru lain. Bila ada udur dalam 3 rukun, nah kalau 2 tadi berapa? Batal kalau 2 rukun fi'li tanpa udur, baik ngeduluin atau terlambat 2 rukun. Ingat tuh, tanpa uzur. Kalau ada uzur boleh. Paham? Kalau ada uzur boleh. Tadi nanya uzurnya apa? Ini mau dibahas. Paham ya? Sabar aja ngaji. Makanya nih nggak bikin pertanyaan tanya jawab karena nggak diajar sama guru Anda. Ya ntar tanya jawab banyak orang nggak ngaji, nanya mulu ngaji kagak. Anda makanya nggak buka sesi pertanyaan dan nggak ngasih ini di luar. Anda di luar pengajian, Anda reman, nggak ngomongin agama sebab orang kesinggungan. Ya itu. Tanya ngaji, rajin-rajin. Ya. 3 rukun
Kalau 2 rukun, kalau nggak ada uzur. Kalau ada uzur boleh sampai 3 rukun, tidak batal. Nggak batal tuh, enaknya agama tuh. Jadi belajar agama ini ya tujuannya biar ente tahu agama ini mudah ente untuk belajar, bukan untuk digampang-gampangin nggak mau belajar, karena ente berarti melecehkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita yang mengatur segala macamnya ibadah, kemudian kita nggak mau tahu, itu dosanya di situ. Kayak ente kerja di sesuatu perusahaan, ya aturan-aturan kerja ente nggak mau tahu, akhirnya ente libas, marah. Allah juga begitu marah, karena apa? Ngentengin, ngelecehin jadinya. Tapi kalau ente udah pelajarin, sebenarnya di situ Allah memudahkan ente dalam ibadah, seperti kita nih lagi ngomongin masalah sholat berjamaah tuh. Makanya kalau ada uzur, jangankan 2. Tadi kalau nggak ada uzur nih 2, sengaja ngajak, paham ya? Ngajak-ngajak, imam belum ruku, ente udah ruku, tidak 2 tuh, batal nggak? Batal tuh 2 rukun. Atau ente terlambat, tuh terlambat. Makanya ente nih kalau sembahyang, nih sebenarnya nanti berkaitan. Ente sembahyangnya Allahu Akbar, suka ketinggalan kan masbuk ya? Udah ikut di mana tuh imam kalau jadi masbuk. Ini kadang-kadang imam lagi ruku nih. Nah ketika ente Allahu Akbar, nah ketika ente Allahu Akbar, nih imam udah nggak ruku, udah naik. Oh imam ruku nih, Allah, imam naik kan? Mesti pakai contoh tuh. Paham gak nih? Ini gak pakai contohin lagi deh. Ya, aneh makmum datang. Imam lagi nggak be? Lagi? Oke. Allahu Akbar. Imam lagi ngapain? Ya ruku ikut. Kalau dia masih ruku, itidal. Berarti ikut itidal. Terus sujud, ikut sujud. Jadi nggak usah pakai, oh imam baru aku ruku, kagak sah, batal. Inti nyalain imam, ikut udah. Sebab nanti nambahin 1, karena inti nggak ikut dalam ruku. Gitu, ya. Nanti ada di Fathul Mu'in. Itu, ntar itu masalah muafik sama masbuk. Nah, baik, ini 3 rukun panjang. 3 rukun ini panjang lagi, tuh baik banget. Tadi imam makmum lewatin 2 rukun fi'li atau terlambat 2 rukun. 2 rukun nih mau pendek mau panjang. Tuh yang tadi imam masih diri, dia udah ruku. Iktidal ini kan rukun pendek. Kehitung tetap 2 rukun. Kalau sengaja, ingetin tuh dari tadi. Kalau nggak sengaja, nah model intinya udah ngerti ilmu, nggak bakal bikin sengaja ngajak. Ya, nggak mau sengaja, berarti nggak tahu, nggak sengaja, atau karena ada sebabnya. Nih sebabnya, ketinggalan 3 rukun yang panjang lagi. Contoh, bud'ul Fatihah, lambat baca Al-Fatihah, baca Fatihahnya lambat, imamnya cepet, apalagi bacanya masih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang kedengeran bisa ini, kalau yang nggak kedengeran kan yang susah. Seperti sholat dhuhr, asar, baru juga baca bismillah, udah ruku. Inti muafik jatuhnya, bukan masbuk. Lain kalau masbuk ada 2, ada masbuk jadi-jadian, masbuk rekayasa, ame masbuk yang nggak direkayasa. Yang nggak direkayasa nih contohnya ente orang udah sembahyang, baru masuk ke masjid, entah telat atau apa, pokoknya ente masuk masjid orang udah sholat nih, imam udah sholat deh, imam deh kita bilang imam aja udah sholat, mau sekerakaat kek 2 rakaat kek, pokoknya dia baru datang. Ya, jadi ketika dia takbir nggak luas untuk baca Al-Fatihah, itu namanya masbuk. Paham ya? Itu masbuk yang nggak direkayasa itu. Ada masbuk yang rekayasa, biasanya tarawih. Anak-anak aneh begitu sama. Ya. Imamnya udah baca waladhdallin, masih duduk, masih ngipas. Ya. Itu kan yang ngamalin yang udah ngaji kadang-kadang. Bener gak? Boleh inti sih kagak. Kagak. Ngipas. Nah, karena gitu masih ngobrol lagi.
Baca itu atoina kita, ya kan? Inna syani'aka huwal bas inna syani'aka naik di pada Allahu Akbar. Masbuk juga. Masbuk. Karena masbuk ketika dia takbir, dia nggak luas baca Fatihah itu namanya Cuma ada masbuk yang benar-benar dari luar datang ikut baru takbir, ada masbuk yang direkayasa. Tapi masbuk tetap. Gitu, itu sering gitu ya, apalagi panjang, apalagi witir, witir sabihis. Ya enggak, lonjor dulu. Ya terawih itu biasanya ya. Yang udah bisa nih ngamalin. Masbuk. Cuma dia bilang pahalanya rada dikit gitu. Tapi sah gak? Sah. Intinya ikut. Allahu Akbar. Imam udah meruku. Imam mau ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku. Ikut gak ruku? Ikut. Itu namanya masbuk. Kalau muafik nggak boleh. Mesti kudu kelarin Al-Fatihahnya. Kok bisa? Bisa. Rahman bayang di belakang kita. Muafik nih, kita takbir Allahu Akbar. Di langsung Allahu Akbar. Luas gak tuh baca Fatihah? Luas. Apalagi imamnya kedengeran. Imamnya suaranya enak. Ya, imam sudah. Kalau Kiai Farudin bilang kalau itu biasa ngalamin imam sadis. Nah sekarang dengeran imam yang masya Allah suaranya. Itu biasa kalau dengerin suara enak kan langsung. Ya asik. Nggak baca Fatihah tuh dia. Ya, gitu. Terus sini masuk yang melambat baca Fatihah. Terus sibuk baca iftitah, ragu membaca Al-Fatihah, imam ngebut bacaannya, sibuk menyempurnakan tasahud. Tasahud awal tidur. Ada tuh tasahud awal tidur. Sama itu juga. Ya. Tasahud awal nih, orang tasahud awal, taruh itu. Tasahud awal. Dia tidur. Imam kan naik nih. Lagi baca apa? Fatihah kan? Imam naik rakaat ketiga gitu. Imam udah ngapain? Udah naik ikut. Jangan sibuk sama tasawuf, udah naik. Tapi ketika baru baca Bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku. Nggak boleh ke ruku. Hati-hati tuh inti. Karena inti udah masuk. Tuh yang pertama doang inti masbuk. Jangan terus-terusan masbuk. Enak amat loh. Ketika pertama tuh masbuk kan baru baca Bismillah, imam oke ruku, tapi udah rakaat kedua ketiga kalau ketinggalan baca sibuk ame tasbihnya lama atau tahiyat tadi ketiduran, tapi tetap itu namanya yang uzur, nggak uzur, bukan disengaja ketiduran gitu ya. Wah imam udah bangun dari tadi, dia bangun Allahu Akbar baru baca Bismillahirrahmanirrahim, imam kudu dia mesti selesaiin bacaannya. Paham ya? Nah, tadi baca Fatihahnya gak lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang uzur-uzur. Atau ragu dalam baca Fatihah. Udah walad dolin amin. Baca belum? Itu nah, ya. Sibuk memsempurnakan tasyahudnya disempurnakan biar enak. Tuh imam udah diri masuk aja. Padahal imam udah diri. Ya, kalau imam udah diri tasyahud awal kan hukumnya sunnah. Ya. Nah jadi atau inti udah lagi baca iftitah, udah tahu imam bacanya nggak kedengeran, makanya ini kalau udah takbir ngeliat imam udah kayaknya udah dari tadi langsung aja baca Fatihah, jangan baca iftitah. Ketika inti baca iftitah ya ingat inti baca Fatihah, maka inti mesti sebanyak itu bacaan iftitah yang inti baca ya. Fatihahnya inti mesti baca sebab inti bukan masbuk muafik. Kalau masbuk tadi udah ngikut aja, paham ya? Ikut Allahu Akbar, imam ruku. Tapi kalau muafik nggak bisa, nggak boleh ketinggalan 2 rukun kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur dia boleh sampai 3 rukun nih, seperti baca tadi Fatihah sama atau tadi bengong. Oh enak banget suaranya yang tadi tuh sampai walad dolin amin masih belum juga. Wah ini jarang gue denger yang begini. Ingat udah wasolli li rabbika, bacanya apa agak panjangan dikit.
Baca sabihis deh, sabihis yang panjang masih lupa dia. Suhufi Ibrahim wa baru ingat, atau di tengahnya baru ingat. Dalam hati nih, jangan diucapin astagfirullah, nggak usah, mati belum baca Fatihah, dia baca Fatihah baru bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku, Allahu Akbar. Ente ngikut, nggak boleh, jadi batal. Sempurnakan baca Fatihahnya, paham ya? Karena ente bikin pelanggaran tadi, apa lu bengong? Lu bukan masbuk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam sami Allahu liman hamidah, jangan itu bengong ngeliatin imam, ini terusin aja baca Fatihah. Ini suratul mustaqim. Berapa itu udah? 21 rukun ini. Rukun i'tidal, rukun pendek, duduk di antara dua sujud, rukun pendek. Dia mulai masuk ke sujud. Nah, baru 2. Masih sibuk baca Fatihah. Imam ngapain lagi? Duduk dua tadi sujud, belum batal tuh, belum, ya masih 2, masih sibuk, belum selesai, sujud lagi tuh imam. Misal kalau exercise sih udah, inti tinggal ngejar nih, baru ini inti rukuk udah cepet ya, paham nggak? Nih ini ceritanya kagak kelar baca Fatihah, gitu belum selesai, palas walad dolin, imam Allahu Akbar, hah? Bareng lagi, inti jangan pakai inti akhirnya ruku ngejar nih, ruku batal karena udah 3. Caranya mufarokoh boleh, misah dari imam sholat sendiri, tapi lebih bagus ikut imam lagi, paham ya? Dengerin dia baca Fatihah lagi, tapi ingat jangan ini sampai 2 ruku sampai 2 kali ya. Nah udah ikut, nanti imam selesai salam nambah karena belum terhitung, paham nggak? Jadi gampang, nggak usah pakai ya udah ketinggalan, batalin lagi inti sholat, ketahuan itu iblis, emang iblis gitu bikin was-was ya. Apa enggak tuh? Ya nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya nanti ini di Fathul Muin ada nih, mau dibaca-bacain atau nih. Ya makmum bimbang Fatihah sebelum imam ruku tuh. Ya. Ada yang bacanya pas-was sama ini. Termasuk juga ya inti ikut baca Bismillahirrahmanirrahim, biasa namanya makmum ya. Ternyata ketika makmum imam ruku, inti kan ikut ruku. Kemudian mau di ruku ke, mau di tidak ke, terserah. Tahu inti teringat. Ada teringatnya. Belum baca Fatihah. Gimana itu? Fatihah udah selesai, udah jalan. Gimana itu? Hah? Jangan dibatalin, paham ya? Itu udah masuk ke, belum baca Fatihah, imam udah sami Allah naik tidal ke atau lagi sujud, tadi gua nggak baca Fatihah, inti balik baca Fatihah, ninggalin imam, jangan, udah ikutin, nanti imam salam tambah, lupa sujud ini sama, paham nggak? Nggak jadi batal, tambahin 1 rakaat, paham nggak nih? Karena hukumnya inti nggak sengaja. Kalau sengaja ya batal. Itu sembahyang nih, Allahu Akbar, nggak baca Fatihah, langsung ruku, batal nggak? Batal. Nggak pakai sujud lah. Wis ruku langsung naik baca sholat gerhana, nggak pakai sujud. Paham itu ya? Ini kan istilahnya lagi ada mudah Islam. Udah 9:30, nggak baca kitab Mazhabul Iblis dulu ya, ini mau boleh undangan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah,
Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaika bi asyani wa antazi. Ya Rasul